Selamat datang dan selamat bergabung di Sabili Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Ngawi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar selama pandemi COVID-19. Oke, hari ini adalah pertemuan pertama yang seharusnya kita bisa bertatap muka dalam pembelajaran, tetapi karena adanya aturan PPKM, kita harus melaksanakannya secara daring atau virtual. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hanung Aji Wirastama, biasa dipanggil Pak Hanung. Saya guru mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Saya beralamat di Desa Paron. Saya akan mendampingi kalian belajar dalam semester ini. Dan agenda kita hari ini adalah 1. Perkenalan, 2. Kontra belajar. Langsung saja simak baik-baik materi. Oke, tadi kita sudah materi pertama adalah perkenalan. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Yang kedua adalah kontra belajar dalam pembelajaran semester ganjil ke depan. Kita lanjut, next. Nah, sekarang kita materi selanjutnya adalah PJOK. Nah, PJOK itu memiliki peran unik dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, karena selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik dan psikomotorik, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tujuan PJOK. Tujuan PJOK itu yang pertama, tercapainya pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Yang kedua, mengerti akan pentingnya kesehatan dan menyenangi aktivitas jasmani yang dapat dipakai dalam kebiasaan hidup sehat. Dan yang ketiga, mengembangkan kesehatan dan kesegaran jasmani. Yang keempat, mengerti dan dapat menerapkan prinsip-prinsip pencegahan penyakit dalam kaitannya kesehatan. Itulah tujuan PJOK. Dan untuk berikutnya, next. Ini timeline semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai 2022. Timelinenya untuk bulan Juli itu awal pertemuan kita. Awal pertemuan tanggal 19 Juli 2021 dan dilanjutkan ke bulan Agustus. Di bulan Agustus ini bulan efektif. Bulan efektif dan dilanjut dengan ulangan harian-harian. Dan berikutnya bulan November itu akhir pembelajaran semester ganjil. Itu kira-kira nanti tanggal 30 November. Bulan berikutnya itu Desember, tanggal 1 Desember itu pelaksanaan PAS, penilaian akhir semester. Di sini timeline semester ganjil dari bulan Juli, Agustus, November, dan Desember.
Mohon untuk siswa-siswi dicatat kurang lebih seperti ini untuk temanya semester ganjil, agenda kita semester ganjil untuk materi PJOK. Kita lanjut lagi berikutnya. Untuk pembelajaran dan pembiasaan hal-hal dalam penilaian PJOK. Yang pertama itu sikap spiritual, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam. Yang kedua, sikap sosial, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran dan damai, santun, responsif dan proaktif. Itu untuk sikap sosialnya. Yang ketiga itu pengetahuan, materi-materi berupa menganalisa dan pemahaman tentang materi PJOK. Yang keempat, keterampilan, penerapan berupa praktek dan produk, praktek PJOK. Semoga dalam masa pandemi ini prakteknya berupa virtual. Next. Untuk materi selama semester ganjil, agenda materi-materi semester ganjil. Yang pertama itu permainan bola besar. Itu meliputi bola voli, bola basket, dan sepak bola. Yang kedua, permainan bola kecil, bulu tangkis, softball, dan tenis meja. Yang ketiga, atletik. Ini lari jarak dekat, jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh. Tolak peluru, jalan cepat, lompat jauh. Kebugaran jasmani, komponen daya tahan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, dan power. Next. Info platform pembelajaran. Kita nanti pembelajaran kita menggunakan aplikasi dari Kementerian Agama RI, yaitu menggunakan e-learning madrasah. E-learning madrasah di sini seperti gambar di sini, itu ada e-learning MTSN 9 Ngawi. Untuk di sebelah sampingnya itu berikut alamat tautan pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ ada http e-learning mtsn 9 ngawi sch.id. Nanti tautannya diketik di browser masing-masing. Ketik di browser masing-masing dan diisi username dan passwordnya sesuai dengan yang dibagikan wali kelas. Dan untuk pembelajaran jauh-jauh PJJ untuk anak-anak, silahkan manfaatkan fasilitas yang kalian punya. Jika ada kendala, jangan sungkan bertanya kepada wali kelas atau guru mapel masing-masing. Nah, di sini ada personal komputer, itu komputer, CPU, dan ada lagi smartphone, HP yang dimiliki kalian semua, atau laptop. Pembelajaran jarak jauh atau virtual atau daring ini bisa menggunakan komputer, HP maupun laptop. Nah, di dalam e-learning madrasah itu di sini guru-guru bisa melihat, memantau selama pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu
Guru akan memantau aktivitas kalian melalui alat bantu aplikasi e-learning madrasah. Di sini ada forum madrasah, ini forum diskusi. Silahkan bertanya dan berkomentar secara sopan. Nah, ini timeline kelas. Timeline kelas itu ada di kelas mana kalian, contoh di kelas 7A. Itu timelinenya, ini di dalamnya hanya kelas 7A saja yang bisa berkomentar. Dan di bawahnya itu ada video conference. Ini kalau nanti ada pembelajaran berupa video. Yang bawahnya standar kompetensi. Ini standar kompetensi mapel masing-masing. Di bawahnya lagi ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Ini KKM yang kalian capai harus di atas KKM ini. Nanti yang kalian pelajari itu adalah bahan ajar. Di sini nanti kumpulan bahan ajar setiap mapelnya. Dan berikutnya adalah rekap kehadiran. Rekap kehadiran itu ada absensi. Dan di bawahnya lagi ini ada tugas pengetahuan, tugas keterampilan, dan CBT. Nah, itu untuk dalamnya e-learning. Nanti kalau sudah pelajari sendiri-sendiri, dilihat menu-menunya, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya kepada wali kelas atau guru mapelnya. Next. Untuk penilaian, hal-hal yang perlu diperhatikan itu adalah penilaian keseharian. Itu untuk pemahaman materi, keaktifan bertanya. Kedua, kehadiran, absensi selama mengikuti pembelajaran. Tadi ada di e-learning sudah ada rekap kehadiran tadi, atau mungkin wali kelas bisa menggunakan kehadiran lewat absen di WA. Yang ketiga, penilaian harian, mengikuti dan mengumpulkan tugas harian yang diberikan oleh guru. Yang keempat, penilaian akhir, siswa secara menyeluruh mengikuti kegiatan penilaian akhir yang diselenggarakan oleh madrasah. Di sini ini adalah penilaian dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa-siswi Madrasah MTSN 9 Ngawi untuk mapel PJOK. Next. Ya, untuk anak-anak ini Pak Anung memberikan tugas, mohon diisi dengan jujur dan benar. Yang pertama itu identitas, nama, kelas, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, dan lainnya. Yang kedua, prestasi, diantaranya ada akademik dan non-akademik. Akademik misalnya lomba pidato, lomba sains, lomba karya tulis. Dan untuk non-akademik seperti olahraga dan seni. Dan yang ketiga, kelainan bawaan. Ini untuk mengetahui kan olahraga itu berbeda dengan materi-materi pelajaran yang lain. Pak Anung bisa melihat kalian mempunyai riwayat penyakit atau kondisi tubuh yang berbeda. Mohon diisi dengan jujur dan benar, biar nanti pada saat olahraga atau tatap muka kita, Pak Anung bisa melihat, bisa menilai olahraga kalian. Untuk pengisiannya di sini ada linknya, nanti
materi di browser. Tadi perkenalan dan kontrak belajar di situ sudah dijelaskan cukup. Mungkin ada pertanyaan, bisa menghubungi nomor saya yang ada di grup kelas PJOK yang Pak Hanung ampu. Di sini follow Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, website. Nanti materi-materi itu akan ada juga di websitenya Pak Hanung. Di sini nanti dicoba dibuka. Semoga penjelasan ini bisa kalian terima dan bisa kalian manfaatkan untuk agenda kegiatan belajar mengajar secara virtual materi PJOK. Semoga dalam masa pandemi ini, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, olahraga yang teratur, makan yang teratur juga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.